Yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan ini ditulis di dalam kitab Titus ini. Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Titus supaya dia boleh hidup. Dia tahu bahwa mungkin Titus ini hidupannya tidak baik-baik waktu dulu, tetapi ketika Titus mendengarkan orang tua rohaninya Rasul Paulus, dan dia diubahkan Tuhan. Amen. Nah, kalau diubahkan Tuhan mau bagaimana, saudara? Tentu mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara sekarang dalam berproses dididik di dalam kehidupan Tuhan. Jadi Tuhan mau didik orang. Amen. Supaya orang menjadi orang yang baik, beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak kita lihat pas lewat di sini, ada apa? Penjara kan? Kita tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang di penjara ketika mereka keluar nanti sudah ada gereja di sini untuk bisa menampung. Amin. Orang-orang yang mungkin tersesat, orang-orang yang berjalan tidak di jalan kebenaran, tetapi ketika mereka melihat bahwa ada terang di tempat ini, ada kemuliaan Tuhan, mereka boleh datang. Amen. Dan boleh penuh. Ini kita pikir 2-3 tahun lagi kalau sudah ini bisa full. Kenapa? Amen. Ada kota ini di sini. Orang-orang yang orang PK luar orang bisa lihat lebih dulu ada gereja di sini pertama. Amen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Titus dinasihatkan, begitu saya dan saudara. Kita mempunyai Tuhan kita yang hebat. Jadi orang-orang yang tidak terhitung, orang tidak terpikirkan, Tuhan panggil. Sekarang ini mulai dipanggil orang-orang yang katanya dibilang dilihat dengan sebelah mata. Orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak berarti, terpanggil. Bahkan kami dalam 2 minggu yang lalu, kami ditelepon oleh seorang, ya sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia sudah berunding dengan sahabat-sahabatnya, dan baku telepon, dia bertanya, kita ini suka mau jadi gembala, so banyak sekali gereja ini ada datang pada dia. Gereja-gereja saya tidak perlu sebutkan, tapi mereka sudah lobby, bahkan mereka tanya, siapa yang ada sponsor? Oh, dia terkaget. Dia bilang, memang sponsor utama itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau gerakkan hati siapa saja, itu terserah, tergantung pada Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus mau putih itu sedikit itu hati orang yang pengusaha di sana, atau bukan pengusaha, orang yang mungkin dia punya tanah yang lebih, Tuhan putih sedikit. Bahkan Tuhan tanah, walaupun dia bukan pengusaha, tapi Tuhan boleh pakai dengan segala macam cara. Amen. Dia punya kesaksian, Tuhan boleh cukupkan sampai saat ini. Nah, kita bilang kiapa dan itu padahal orang so lama baku kenal, so mungkin sekitar 2-3 tahun baku kenal di dalam penginjilan jalanan. Ini anak-anak ini ternyata orang yang dulu bilang begal, nakal, orang so datang ini di persekutuan, tetapi orang mau lebih dalam lagi. Mau lebih dalam lagi yang mana? Mau jadi pelayan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Orang-orang yang bilang dilihat sebelah mata, tapi sekarang dorang ke kehidupan, dorang seserahkan pada Tuhan. Dari kehidupan yang duniawi, keinginan yang dorang bilang tukang pukul orang, pelia orang sadiki, orang cuma ada balia pada orang bahas senyum, dorang bilang ada pemarah, dorang langsung pukul. Kaki-kaki sekarang ini dorang so bertobat, dorang so melayani Tuhan, so bawa WL, so worship leader, soba singer, bahkan soba pemain musik, tapi dorang masih belum dianggap karena mereka belum menjadi anggota gereja. Tapi apa dan pastor mau? Kita mau bergabung, pendeta. Kita mau datang kepada Tuhan melalui gereja ini dan mau didik ini anak-anak ini. Karena dorang bilang orang tua rohani cuma kita sebagai pastor kita memang kita perjalanan hidup memang
bukan gampang, nakal sekali. Tetapi ketika Tuhan merubah seseorang, Tuhan merubah pada dia boleh jadi pemimpin di dalam persekutuan mereka. Mereka orang-orang yang datang itu orang-orang yang dari gelap, tapi ada juga orang-orang yang dari terang datang karena mulai dari kesaksian hidup. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, dia berkata di sini, jangan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah. Jadi ada pengharapan ketika dia menyaksikan bahwa dia dulu jahat dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengubah. Bahkan yang jahat bukan cuma dia sendiri, DP istri orang dua jahat. Dia so bilang, orang dua ini dari gelap, kasihan. Kalau mau bilang, ini masuk ke bakal orang lain masih boleh, kata. Aduh, puji Tuhan. Itulah memang kadang-kadang ada yang takuti. Orang mau rupa tuh orang nakal ini pun sudah jadi hamba Tuhan. Ada yang begal, kata di sana. Aduh, rasa-rasa semua ini. Tapi ingat bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Dia berkata, pendeta, kalau boleh, kalau bisa, tanggal 29 nanti dorang mau ditabiskan. Dorang minta tanggal 22. Kita bilang, oh ini memang ada telepon dari bulan lalu, tapi pendeta Boy so datang minta tanggal 22. Jadi tanggal 29 bersabar, Jo. Dan mereka datang kemarin dan bercakap-cakap, dan mereka mendoakan saya. Dan bukan kebetulan ya, dengan harapan yang lebih baik. Kemarin saya berdoa, siapa ini pendeta yang mau datang? Ada pendeta Melani, ada pendeta Alvaro, pendeta Alvaro, dan mereka Ibu pendeta Yunita, dan mereka datang mendoakan saya. Dan pertama saya mengucap syukur Pak Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dari saya pribadi dan istri, bahwa mereka datang mendoakan saya ketambahan berkat tahun kemarin, berumur 51 tahun. Jadi ini karena kasih sayang Tuhan. Jadi saya tambah berkat ya. Jadi bukan tambah umur, tapi tambah berkat. Jadi kalau tambah berkat artinya Tuhan mau pakai sampai bertambah terus. Amin. Puji Tuhan. Kan akhirnya yang kedua, pendeta Alvaro, dia bilang, saya siap jadi gembala karena mau dikemanakan, mau dibawa di mana ini anak-anak ini. Dorang ini kalau dorang dimasuk meja di sana, ke kiri ke kanan, dorangnya nak mulia. Dorang kita tuh, aduh, dorangnya nak mulia. Ada tuh dompet di sini, dorang langsung ambil tarik kasih minggir. Padahal kasihan dorang so mulai so baik dan dorang mau ingin jadi pelayan Tuhan sekarang. Bagaimana, pendeta? Ini kita punya surat permohonan. Oh puji Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan melihat hati. Memang dapat lihat sih dari luar, dapat lihat, aduh, bahaya juga ini. Tapi kalau Tuhan lihat hati, yang baloreng-loreng Tuhan akan ubahkan. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya tahu bahwa Tuhan juga sayang buat orang semua. Yang tidak ada tuh sedang tuh strep-strep, Tuhan boleh mau rubah no. Apalagi cuma tuh yang dong bilang lurus-lurus dah. Kosong-kosong yang ada batato. Nah, tapi kalau yang biarnya nak batato, kalau DP hatinya nak mau berbalik kepada Tuhan, nak mau datang kepada Tuhan, sama aja bahaya. Kita lebih baik itu yang ada setengah dong bilang strep-strep mau datang kepada Tuhan atau baloreng-loreng daripada tuh yang bersih-bersih baru mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang bersih-bersih itu orang mau datang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita bilang tunggu tanggal 29. Dia bilang, Pak Boy tanggal 22 semua diteguhkan. Oh ya, sudah, kita sudah baku janji dengan pendeta Boy. Oh ya, oke kan. Oke, tanggal 29. Padahal kami punya rencana tiap 2 minggu baru mau datang di Manado. Tapi ini akhir-akhir ini bukan tiap 2 minggu lagi, tiap minggu, bahkan kalau boleh 3 hari lagi orang sudah harus datang. Dan kita pikir berarti Tuhan ini ada kasih kuat, ada kasih sehat. Kita boleh sampai. Karena apa? Tuhan akan mengubah kita. Setiap langkah kita akan jadi kuat. Kuat karena Tuhan, sesuai dengan lagu tadi. Amin. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah yang orang-orang di luar akhirnya datang beribadah kepada Tuhan. Artinya
orang beribadah bukan cuma di tempat ini, tapi di kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan sayang kepada orang semua. Bahkan dari seluruh manusia yang ada di dunia ini kurang lebih 8 miliar. Kita salah satu orang yang terpilih. Orang yang terpilih untuk pertama, ada orang yang terpilih diselamatkan. Dan kedua, orang yang terpilih jadi jemaat Tuhan. Dan orang yang terpilih menjadi pelayan Tuhan. Nah, sebentar kami akan meneguhkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelayan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir kalau menjadi pelayan Tuhan untuk diteguhkan. Sesuai dengan firman Tuhan di sini dia berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Jadi membebaskan kita dari segala beban ketika kita datang kepada Tuhan, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Nah, ini akan menjadi suatu umat kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Jadi kita akan rajin berbuat baik dengan kehidupan kita. Kita akan contohkan kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita akan menyaksikan kehebatan Tuhan. Bahkan Tuhan dipuji dan dipermuliakan dan diagungkan. Sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada anak rohaninya Titus, supaya dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang 18 dia berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jadi Tuhan mau orang akan menyaksikan kehebatannya dengan segala kewibawaan yang Tuhan kasih pada orang. Amin. Kewibawaan. Jadi ada satu contoh yang Tuhan kasih pada orang supaya orang kasih lihat dengan kewibawaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan. Dan di sini dia berkata, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah ketika Tuhan akan mengangkat kita. Jangan orang menganggap orang rendah atau memilih agak minder, tapi kita akan percaya diri karena Tuhan telah mengangkat kita. Bayangkan dari 8 miliar dari 8 miliar penduduk yang ada di dunia ini, orang ini termasuk pilihan-pilihan Tuhan. Apalagi orang yang melayani Tuhan, orang yang sudah akan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, itu Tuhan lebih sayang. Karena apa? Sejadi milik Tuhan. Amin. Sama seperti Titus menjadi milik Tuhan. Dan kita juga sebentar akan diteguhkan hamba Tuhan yang terpanggil, diteguhkan untuk menjadi milik Tuhan. Mari kita akan lanjutkan firman Tuhan kita di dalam Injil Matius 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 hingga 20. Firman Tuhan berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Hari Tuhan Yesus memanggil muridnya dan memberkati mereka, dan mereka akan diberikan kekuatan, diberikan kuasa. Apa itu kuasa? Akan memberikan power bagi saya dan saudara. Kekuatan saudara, kalau kekuatan nasional di Indonesia ada kekuatan presiden, dia bisa memerintahkan segala menteri-menteri untuk mensukseskan program-programnya dia. Jadi menteri-menteri melakukan tugas yang terbaik, bahkan keahlian mereka melakukan yang terbaik sehingga apa yang menjadi visi misi daripada presiden ini tercapai. Amin. Nah,
Begitu juga saya dan saudara, kita akan diberi kuasa Tuhan, sehingga ada visi misi daripada Tuhan untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, bawa kepada Tuhan Yesus, bahkan mencari jiwa sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang yang tadinya di luar Tuhan, jauh daripada Tuhan, yang mau masuk gereja, mungkin orang bilang 1 tahun 1 kali, orang akan datang tiap minggu, bahkan 1 minggu bisa 2-3 kali datang ke rumah Tuhan. Karena apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang akan membantu mereka, mendidik mereka, untuk memenangkan mereka, sehingga orang-orang ini akan datang memuji, menyembah Tuhan bersama saya dan saudara. Nah, apakah saudara siap untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi tangan kanannya Tuhan, pelayan Tuhan kan? Tuhan mau suruh ke mana-mana, ke kiri, ke kanan, pergi ke Lolat, pergi ke Maumbi, pergi di Bitung, pergi di di Jakarta. Kalau Tuhan mau pakai saudara, artinya apa? Tuhan akan memberikan fasilitas bagi saya dan saudara. Amin. Fasilitas yang Tuhan siapin. Kenapa saudara? Kalau Presiden Jokowi sudah tanda tangan surat keputusan seseorang menjadi menteri, kemanapun dia pergi mendapatkan fasilitas negara. Bahkan dia boleh naik pesawat gratis, dia pergi ke hotel gratis, dia pergi makan gratis, dia pergi perjalanan gratis. Lagi kita menjadi pelayan Tuhan. Memangnya tidak gratis, orang kita tinggi naik auto gratis, tapi Tuhan gerakan seseorang untuk mengubah hati mereka, untuk kasih doi Bapak Boy, supaya dia boleh mau bayar pesawat, dia boleh mau bayar itu, mau pergi ke kiri ke kanan. Begitu juga dalam pembangunan. Tuhan mau kore, siapa yang kalaupun ada di sini Tuhan kore dorong hati, orang langsung bergerak hati untuk membantu pekerjaan Tuhan, bahkan rumah Tuhan. Bahkan kiranya sampai di luar negeri. Kalau Tuhan mau putih, berapa lama gua itu? Kaki-kaki sudah orang kata ada yang kesaksian DP, dia kata nggak mau wakase. Oh ya, ada tuh hamba Tuhan yang baru-baru ada seminar. Dia nggak mau kasih, tapi DP Popoji kata coba goyang, siapa ini Tuhan? Kasih. Oh, nggak sedikit, 400 juta. Dia pikir kata cuma dia tuh yang Tuhan ada goyang supaya mau beli akan foto, kata tuh hamba Tuhan ini. Kaki-kaki dia mau bilang pada DP suami, Mas, gimana ini? Kita ini ada Tuhan dah suruh supaya mau kasih ini hamba Tuhan ini mau kasih mobil seharga hampir 500 juta. DP suami kurang badian. Kau bilang gua, kasih tahu gua, kalau nyanda ya nyanda no. Tapi kalau ada berarti kalau boleh dah, ya dia semua lakukan. Tapi DP suami bilang, kita ini Tuhan suruh dari bulan Januari, suruh kasih tuh auto dapat hasil hampir 500 juta, mau kasih patu pendeta ini, sama Tuhan ini, gembala ini. Tapi kita masih pura-pura pongo lagi. Ternyata saudara, Tuhan kasih firman suara Tuhan ke suaminya sejauh-jauh bulan yang lampau. Cuma suaminya pikir, aduh ini tuh salah barangkali. Tapi kemudian kakek sudah bulan Juli kakek sudah DP hamba Tuhan ini juga istrinya ini yang Tuhan kore. Ya ini dia bilang, ini suara Tuhan. Atau pertama kadang-kadang orang merasa, bukan stono, mau kasih tuh, tapi ketika dia balik, digerakkan lagi, sudah bisa. Dia mau bilang pada suami, dan ternyata suaminya sama. Cuma suaminya agak batuli kata sedikit. Dia mau bawa pura-pura bohong. Mau bilang dengan kuasa Tuhan, semua Tuhan punya ini di bumi ini, di dunia ini Tuhan punya. Tuhan bisa gerakan dari jauh, timur, barat, utara, selatan. Berkat mana yang mau datang ke sini? Siapa yang mau bawa berkat di tempat ini? Jadi ketika kita sudah memberanikan diri bersama Tuhan, mari kita nggak perlu takut lagi. Memang ketakutan itu ada,
Tapi jangan dibawa-bawa takut terus. Kalau dibawa-bawa takut terus tiap hari, akhirnya tidak berani melangkah. Tetapi ketika kita berani, kita maju, di situ Tuhan lihat. Ini orang berani. Oh, berarti ada hadiah yang Tuhan berikan. Ini firman Tuhan begitu jelas di Mazmur di Markus Injil Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya bukan cuma di surga Tuhan Yesus berkuasa, di bumi ini juga. Tuhan tinggal menggerakkan siapa saja yang menjadi donatur kita. Tuhan kaya. Orang Tuhan kaya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, kita tidak takut lagi. Amin. Tidak takut melangkah. Cuma mulia berkat-berkat mujizat, saudara, banyak sekali mujizat terjadi. Bahkan kami juga mengalami mujizat seiring waktu, banyak mujizat. Amen. Bahkan kami berdua dengan istri di umur yang ke-50 tahun kami keterima jadi ASN P3K. Nah, Kementerian Agama. Jadi kalau mau dibilang, tidak mungkin lah orang umur aja 35 tahun jadi PNS sudah selesai. Bahkan sekarang ini umur 45 tahun PNS. Nah, kalau untuk menjadi dari P3K 45 tahun. Tetapi saudara, Tuhan bisa mengubah keputusan. Bahkan tadinya P3K dibilang tidak punya pensiun, sudah ada pensiun. Bahkan sekarang ini surat keputusannya. Nah, Tuhan bisa mengubah siapa saja untuk menggerakkan pemerintah untuk menulis, oh ini ada kita orang di sini, bikin jodoh orang ada pensiun, bahkan ada karir, katanya cuma PNS, tetapi sudah ada karir dari P3K. Nah, Tuhan bisa merubah dengan sikap-sikap dari pemerintah, surat keputusan apa sehingga bisa berubah, karena Tuhan punya kuasa, kuasa di surga dan di bumi. Amin. Puji Tuhan, kami berdua dengan istri saya Marlen Rombang mengikuti tes di Kementerian Agama, di penyuluh Kementerian Agama, dan kami mendapatkan nilai baik dan nilai tinggi. Dan sebelum kami ikut tes, ya kami berdoa, Tuhan, kalau kami sudah melewati dengan tes-tes yang ada, bahkan sampai tes administrasi kami lolos dari 225.000, bahkan yang mau diterima 50.000, tes administrasi tinggal 75.000. Nah, dari 75.000 itu mencari 50.000. Bahkan ketika kami tes, kami lulus, yang lulus cuma 29.012, termasuk kami berdua. Nah, ketika kami melangkah ke tes, kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami nilai yang baik, dan kalau boleh kasih jawaban yang benar. Jadi kalau boleh kami berikan hikmat bijaksana, dan kami boleh mengisi jadi jawaban-jawaban yang benar, banyak jawaban yang benar. Dan ketika saya lebih dulu ikut tes di session kedua, dan ternyata nilai saya tinggi. Dan puji Tuhan, besoknya istri saya ya minta, bagaimana buat tes? Kita bilang, tenang Jo, kau Jo satu-satu baca, nanti berdoa, minta Tuhan kasih tes banyak jawaban yang benar. Bahkan kita berdoa biar DP nilai lebih tinggi dari kita, karena kita tahu kita nilai tinggi, kalau dia lebih tinggi pasti bisa lolos. Dan puji Tuhan, setelah kita lihat di skor BKN langsung keluar, saya dapat ranking 5 dari 6 agama. Jadi artinya ya taruhlah saya ranking 2 di agama Kristen, pasti bisa lolos. Nah, puji Tuhan, walaupun belum pengumuman, saya udah bilang saya lolos. Nah, berikut istri saya, dia ikut tes, dan saya berdoa supaya dia lebih tinggi nilai dari saya. Dan pas keluar di BKN itu, skor dari YouTube, cari-cari dia punya nama nggak ada. Aduh, gimana ini kok nggak keluar? Tapi karena pas keluar dari nomor 20 sampai nomor 100. Dan ternyata DP balik ke 1, Ibu Marlen Rombang nomor 1. Puji Tuhan, karena kita berdoa supaya
Dia Haleluya. dapat nilai lebih tinggi, dia betul-betul lebih tinggi daripada nilai dan daripada kisah. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Dia ada kasih pada orang dan berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan udah kasih kuasa pada orang, kalau orang berdoa minta juga pada Tuhan, Tuhan akan kasih. Asal kita orang minta dengan sungguh-sungguh dan yakin orang dapat. Amin. Amin. Bahkan kami ditugaskan di Lorat dan kami melakukan sebagai ASN, sebagai abdi negara, dan bahkan sebagai ketua sinode Gereja Persekutuan Pekabaran Injil Rahmat Ilahi. Bahkan memang agak langka sebagai ketua sinode Gereja Persekutuan Pekabaran Injil Rahmat Ilahi dan sebagai ASN di Republik Indonesia di Kementerian Agama. Dan kami percaya ini adalah berkat Tuhan bagi kami untuk mengangkat gereja ini, untuk menyembah Tuhan, dan nama Tuhan Yesus nomor satu yang kami puji dan muliakan. Amin. Ini akan terjadi buat saudara yang memberikan hidup kepada Tuhan. Amin. Dan sekali lagi ayat yang terakhir, dia berkata, firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat ke-20 dia berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sebelumnya jadi dididik dulu mereka sehingga mereka menerima Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Kalau yang masih belum dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarinlah mereka sehingga mereka tetap mengetahui bahwa firman Tuhan itu merupakan satu kebenaran yang perlu mereka praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan beserta saya dan saudara sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan kehendaki orang hidup sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang, ya puji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berdoa.